Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memperbaiki kulkas LG, kulkas 2 pintu ini teman-teman ya. Kulkas LG 2 pintu. Kulkas ini dia awalnya karena lampu sering hidup mati, akhirnya kompresornya macet dan akhirnya kompresornya rusak teman-teman. Kita akan ganti dan kita akan perlihatkan cara menggantinya sampai dengan cara vakum, pengisian freon sampai dia menjadi normal kembali teman-teman ya. Oke, kita akan pasang kompresor yang ini teman-teman ya. Kita akan pasang kompresor kulkas ini. Di kompresornya yang lama, kita akan pasang kompresor yang ini teman-teman. Kita pasang kompresor yang ini. Kita masukkan ke dalam kompresor ini teman-teman ya. Kita geser sedikit. Kita masukkan dulu kompresor ini. Apakah muat? Ternyata dia menggunakan yang kecil. Sekarang kita akan ulas dulu bagian ini. Sepertinya tidak sampai. Oke, kita sambung menggunakan pipa kecil ini. Kita masukkan ke sini, kemudian kita masukkan ke sini. Kita las dulu. Karena dia sepertinya bocor ya. Sepertinya dia ada tekanan. Oke, kita dinginkan dulu. Pentil di sini. Sekarang kita coba hidupkan dulu teman-teman ya. Ini belum kita pasang. Kita pasang dulu. Hidupkan kembali. Ini dia menggunakan modul nih teman-teman ya.
kulkas LG ini dia menggunakan modul tapi bukan inverter teman-teman ya. Ini modulnya ada di dalam sini. Kita hidupkan, kita tunggu beberapa saat. Dia beberapa saat baru hidup ya teman-teman ya. Nah, ini dia sudah hidup. Anginnya sudah keluar dari sini. Sekarang kita akan coba cek apakah ada kebocoran. Kita cek dulu teman-teman ya. Jika ada kebocoran harus ditampal dulu teman-teman ya. Nah, ini sepertinya aman, tidak ada yang bocor. Oke, kita akan lakukan flashing sebentar saja teman-teman ya, karena kondisi kulkas ini dia hanya rusak kompresor dan mungkin kita tidak perlu memflashingnya terlalu lama. Ini kita tutup dulu, kita tutup bagian sini. Nah, setelah kita tutup, kita rasakan di pipa teman-teman ya, apakah sirkulasinya lancar, apakah ada oli yang tersumbat di evaporator. Jika ada harus dibersihkan dulu sampai dia benar-benar bersih ya. Sampai dia benar-benar bersih gitu teman-teman ya. Jadi kalau dia ada oli yang terjebak di dalam evaporator harus dibersihkan dulu, harus di flashing dulu sebelum kita melakukan pemvakuman atau pengisian freon. Dan setelah nanti semuanya selesai teman-teman, harus kita cek juga masalah defrost teman-teman ya, karena defrost ini sering bermasalah. Nah, ini sepertinya dia lancar ya teman-teman ya, sepertinya dia lancar. Akan buka saja kipasnya teman-teman ya, kipasnya akan kita buka saja dan kita dengarkan apakah di evaporator ada berbunyi gemericik air ya. Kita harus mengecek bagian defrost juga setelah kulkas ini dia dingin teman-teman ya. Harus kita cek di bagian defrost, karena defrost itu dia sering bermasalah teman-teman. Banyak teknisi pemula yang mengeluhkan masalah defrost. Oke, dan kita sudah buatkan videonya di video-video kita sebelumnya teman-teman ya. Ini akan kita lepaskan dulu kipasnya dan akan kita lanjutkan lagi nanti pemvakuman dan pengisian freon. Oke, teman-teman ya, kita akan buka di bagian kipasnya ini untuk mendengarkan apakah defrostnya juga ada masalah teman-teman ya. Bagian kaca ini kita selamatkan dulu. Kemudian kita buka baut ini. Keras. Oke teman-teman, ini sudah kita buka. Ini dia menggunakan kipas 12 volt nih teman-teman ya, bukan kipas 220 volt, tapi ini kipas 12 volt. Kita buka, kita cabut dulu. Oh, ternyata ini bukan kipas 12 volt teman-teman, kipas 220 volt. Saya mengira tadi ini inverter teman-teman ya, ternyata kipas 12 volt. Nah, kita dengarkan di sini teman-teman ya, kita dengarkan apakah ada bunyi gemericik air. Nah, dan sepertinya ini tidak ada teman-teman ya, dan ini harus kita cek semua nanti teman-teman ya. Nah, kulkas ini dia menggunakan
termistor bukan bimetal. Oke, termistor bukan bimetal teman-teman ya. Ini nanti akan kita cek semua. Ini nanti akan kita pindahkan posisinya ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan lanjut. Pasang pipa hisapnya dan kita akan lakukan pemvakuman teman-teman ya. Ini kita sambung dulu teman-teman ya. Dan ini filter ini sepertinya dia ada masalah ini teman-teman. Filter ini sepertinya ada masalah dan akan kita ganti karena filter ini setelah kita hidupkan dan kita masukkan gas sedikit dia langsung terasa dingin teman-teman. Harusnya dia terasa hangat. Kita sambung ini dulu, baru kita akan ganti filter ini. Oke, sudah kita sambung. Sekarang kita akan mengganti filter teman-teman ya. Kita akan mengganti filter kulkas ini. Jadi cara menggantinya itu teman-teman supaya mudah. Ini teman-teman ya. Kita dinginkan dulu ini. Ini teman-teman, mengganti filter ini supaya penyambungannya mudah teman-teman. Kita potong dia di sini teman-teman. Kita potong dia di sini menggunakan gergaji besi saja teman-teman ya. Nih di sini. Kita potong dia di sini. Oh, kita dari bawah saja. Di sini kita potong teman-teman ya. Jadi kita menyambungnya untuk filter baru itu mudah teman-teman. Kita potong di sini. Jangan kita cabut menggunakan las teman-teman ya. Nanti menyambungnya susah. Kita potong di sini sampai dia putus. Ya, nah, sudah putus. Kita nyambungnya mudah nih teman-teman ya. Kemudian lubangnya kita besarkan sedikit, kita baguskan lubang ini. Dan jangan lupa setelah ini kita potong teman-teman, ini kita amplas sedikit. Kemudian kita hidupkan nih teman-teman ya untuk membuang abuk yang ada di sini. Kalau tidak kita buang nanti dia masuk ke filter teman-teman. Kita bersihkan ujung ini sambil kita hidupkan kompresornya supaya debu bekas gergaji tadi itu dia keluar teman-teman ya. Jadi kalau seperti ini kita supaya debunya keluar. Setelah debunya ini keluar teman-teman, setelah dirasa sudah bersih, baru kita kasih filter yang baru teman-teman ya. Ini filter yang baru, filter yang ukuran besar teman-teman ya, 9/12. Nah, 9/12, panjang 12 cm teman-teman ya. Ini untuk pipa ukuran 3/4. Jadi kalau kita masukkan ke sini dia pas sekali teman-teman. Nah, kita masukkan ke sini dia akan pas nanti teman-teman ya. Oke, ini sudah kita sambung di sini. Kemudian kita akan menyambungkan kapiler teman-teman ya. Kapiler kita sambung. Jadi penyambungannya mudah. Kalau dia tidak masuk teman-teman, digerenda sedikit, ditipiskan. Dan ini kita coba apakah dia sudah tembus ke sini anginnya. Jangan sampai dia tersumbat teman-teman ya. Jangan sampai angin di sini tersumbat pada saat kita mengelas. Kita pastikan dia tembus ke sini. Kita las kembali. Ini kita harus cek teman-teman ya.
kebocorannya. Dan ini sepertinya sudah tidak ada bocor lagi. Kita cek. Oh, ternyata ada sedikit teman-teman. Kita akan las kembali. Oke teman-teman, setelah dipastikan dia tidak bocor lagi, baru kita sambung pipa kapiler teman-teman ya. Oke. Teman-teman, pipa kapiler ini pastikan lubangnya ini bagus teman-teman ya. Kita coba pakai jarum. Nah, pastikan lubang pipa kapiler ini dia bagus teman-teman ya. Kita lihat pakai papan besar. Ini sepertinya sudah bagus. Baru kita sambung teman-teman ya. Dan kita kasih pipa kapiler pendek di sini satu. Oke. Kita sambung dulu pipa kapiler teman-teman ya. Oke, sepertinya sudah bagus. Dan tetap kita lakukan pengetesan menggunakan busa teman-teman ya. Memastikan lasannya ini tidak bocor teman-teman ya. Kalau bocor nanti bikin kerja 2 kali. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita akan vakum dan kita hidupkan dulu kompresor ini teman-teman ya. Kita hidupkan dulu sambil kita pastikan di sini apakah dia bocor atau tidak. Nah, kita pasang selang manifold. Ini di sini teman-teman ya. Sekarang kita coba kasih busa di sini, apakah ada yang bocor. Nah, sepertinya tidak ada teman-teman ya. Sepertinya tidak ada yang bocor. Sekarang kita akan vakum. Kita hidupkan kompresor ini dan kita hidupkan ini teman-teman ya, untuk pemvakuman. Kita vakum di sini, vakum 2 sisi nih teman-teman. Mesin vakum ini. Oke, ini kita buka. Setelah kita buka, di sini kita kasih pentil teman-teman ya. Kita kasih metil. Ini teman-teman, kita kasih metil. Apabila metil ini dia sudah tersedot teman-teman ya, berarti itu sirkulasinya lancar itu teman-teman. Oke, nah, lihat metilnya sudah tersedot. Kita biarkan dia sampai habis. Nah, metil ini teman-teman dia menandakan sirkulasinya itu lancar teman-teman ya, tidak ada yang tersumbat. Nah, itu gunanya kita memasukkan metil, sekaligus dia untuk membersihkan pipa kapiler ini teman-teman ya. Nah, setelah habis ini kita klem. Ini kita klem. Nah, lalu kita matikan kompresor ini teman-teman ya. Kita matikan. Lalu ini kita las. Dan kompresor vakum ini biarkan saja dia hidup teman-teman ya. Biarkan saja dia hidup. Ini kita las. Oke. Kita tunggu sebentar lagi. Kita tunggu sebentar teman-teman ya. Sebentar saja, tidak lama. Dan baru kita akan lakukan pengisian freon. Kita akan lakukan pengisian freon teman-teman ya. Kita akan lakukan pengisian freon. Dan ini sepertinya sudah di minus 30 teman-teman ya. Sudah di minus 30. Kita akan tutup dulu. Kita tutup dan kita akan lakukan pengisian freon. Oke. Ini sudah kita tutup.
tutup, kemudian kita pasang freon. Buka freonnya. Jangan lupa kita goncang teman-teman ya. Freon ini jangan lupa kita goncang dulu supaya dia normal teman-teman ya. Freon HFC 134 Plea. Setelah kita goncang, kita buang dulu anginnya di sini. Oke. Setelah dibuang, kita baru masukkan freonnya teman-teman ya. Dan ini tetap kita guncang gini. Kita guncang. Freon ini bagusnya posisinya dia di atas teman-teman ya. Nah, supaya mengalirnya mantap teman-teman. Kita isi dulu di 40 PSI teman-teman ya. Kita isi di 40 PSI. Kita diamkan dulu sebentar teman-teman ya. Kita diamkan dulu sebentar. Mengecek apakah masih ada kebocoran. Nah, ini harus selalu dicek teman-teman ya, kebocoran ini. Apakah ada kebocoran di setiap pengelasan yang kita las, karena jika ada bocor bisa berbahaya teman-teman ya. Sepertinya sudah tidak ada kebocoran lagi, dan kita akan lanjutkan pengisian freon ini teman-teman ya. Sekarang sudah kita isi 40 PSI. Kita hidupkan kulkasnya teman-teman. Kita hidupkan. Kita tunggu karena kulkas ini hidupnya beberapa saat teman-teman ya. Dia tidak langsung hidup karena menggunakan motor di sini. Kita tunggu dia sampai hidup dulu teman-teman ya. Kita tunggu sampai hidup dan kita biarkan dia turun ampere ini sampai habis, baru kita lakukan penambahan. Oke. Nah, ini dia sudah hidup. Sudah hidup dan ini sudah turun. Sudah turun. Nah, sudah turun dia turun di bawah 0 PSI. Kita biarkan dia turun. Setelah dia turun di bawah 0 PSI, kita tambahkan lagi teman-teman ya. Kita tambahkan. Kita tambahkan lagi. Kita tambahkan sampai dia, ini tetap kita guncang teman-teman ya. Kita guncang, jangan sampai tidak diguncang. Kita tambahkan lagi. Kita tambahkan kurang lebih 18 PSI teman-teman ya. Sambil kita raba pada bodi kulkas ini teman-teman ya. Pipa kondensor ini, pipanya ada di belakang ini teman-teman. LG ini ada di belakang dan di samping juga ada teman-teman ya. Kita raba bodi kulkas dan juga kita raba filter ini teman-teman. Filter ini dia harus terasa hangat teman-teman ya pada saat kita pengisian freon, dan pada saat dia sudah dingin pun ini harus diraba ini teman-teman. Jangan sampai dia terasa dingin, dia harus terasa hangat teman-teman ya. Oke. Seperti itu cara kita mengerjakan kulkas teman-teman. Ini kulkas LG 2 pintu. Jika freonnya masih kurang teman-teman, harus ditambah lagi. Jangan sampai kekurangan freon teman-teman ya. Jangan sampai kekurangan freon, nanti pembekuannya bisa tidak bagus teman-teman. Biar dia lebih sedikit, jangan sampai kurang. Oke, nanti pembekuannya tidak full teman-teman ya, kalau dia kekurangan freon. Jadi freon ini harus pas atau berlebih sedikit tidak masalah teman-teman, jangan sampai kekurangan. Oke, nah, ini kita isi sampai 18 PSI dan kita raba di sini teman-teman. Ini harus terasa panas, dinding ini harus terasa panas, dan filter ini harus terasa hangat teman-teman ya. Nah, filter ini harus terasa hangat dan dinding ini harus terasa panas. Oke, dan nanti kita akan lihat hasilnya teman-teman ya.
hasilnya akan kita pasang termostat di atas untuk mengetahui berapa suhu di dalam itu nanti teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita pasang termostat di sini satu, kita pasang satunya di sini teman-teman. Kita pasang untuk di bawah dan untuk di atas, dan kita tunggu, kita hidupkan kurang lebih 1 jam saja teman-teman ya. Kita hidupkan selama 1 jam dan nanti akan kita sambung kembali videonya teman-teman ya. Kita tunggu selama 1 jam, kemudian kita akan tunjukkan lagi berapa suhu yang setelah kita hidupkan 1 jam nanti teman-teman ya. Kita sudah raba, di sini sudah terasa panas, di sini sudah terasa hangat, dan nanti akan kita sambung teman-teman ya. Oke. Ya. Oke teman-teman ya. Kita sudah hidupkan kurang lebih 1 jam nih, sudah di min 3 teman-teman ya. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama karena banyak pekerjaan yang lain. Di bawah sampai di 1 derajat teman-teman. Coba kita buka kulkas ini. Apakah dia mengeluarkan hawa dingin yang seperti salju? Kita buka teman-teman ya. Wow, saljunya keluar teman-teman. Uap dinginnya keluar. Ini menandakan kulkas sudah sangat normal teman-teman ya. Sudah mantap sekali. Oke, kita buka semuanya. Uap dinginnya lihat teman-teman ya. Kalau uap dingin sudah keluar seperti ini, berarti itu pembekuannya sudah mantap teman-teman. Oke. Itu saja video kita pada hari ini teman-teman ya, memperbaiki kulkas LG 2 pintu. Sampai berjumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.